terima kasih Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada malaikat Tuhan yang menatang sekalipun orang benar jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin saudaraku. Dan kita hidup sampai hari ini adalah karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan saudara Tuhan kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hari ini tema firman Tuhan bagi kita, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Amin. Mari sama-sama kita berkata yuk. 2, 3 ya. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yeay, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Kita baca mulai daripada kitab Joel pasal 3. Ya, kita baca kita pada saat ini. Kita baca bersama-sama Joel pasal 3 ayat 9 sampai 11. Sama-sama kita baca. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajangmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Amin. Puji Tuhan saudara kasih, siapa menjadi pahlawan? Semuanya kita amin. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa orang yang membawa kabar baik itu adalah tentara yang besar. Itu Tuhan yang berkata. Hari ini juga firman Tuhan berkata, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Berarti orang yang membawa kabar baik itu, orang yang beritakan firman Tuhan itu, orang yang membawa itu kesaksian kepada orang lain, bukanlah harus sudah semuanya hidupnya itu sudah gagah perkasa. Tetapi ketika dia mungkin masih banyak kekurangan, kata tidak berdaya bukan berarti putus asa, tidak. Tapi berkata bahwa tidak berdaya itu ada banyak kekurangan, mungkin masih ada persoalan, mungkin masih ada banyak kelemahan dalam kehidupannya, di dalam aspek hidupnya, secara kehidupan pribadinya, dalam harapan-harapan hidupnya belum semuanya terpenuhi, kebutuhan-kebutuhannya, situasi dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam ekonomi, semuanya bisa saja ada berkekurangan. Ya. Bahkan mungkin seragam kasih secara mata dunia, mereka melihat kita tidak ada apa-apanya. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu, saya adalah tentara Tuhan yang besar. Dan Tuhan berkata, kita adalah pahlawan. Kita bersetuju dengan firman Tuhan. Amin saudaraku. Maka kita berkata, aku ini pahlawan. Karena Tuhan berkata, kamu yang membawa kabar baik di mata Tuhan, kamu indah dan kamu itu adalah tentara Tuhan yang besar. Maka kita pun menyambut sesuai dengan firman Tuhan ini tuliskan kepada kita. Biarlah kita berkata, aku ini pahlawan. Amin. Bangun kehidupan kita saudara Tuhan kasih dengan perkataan yang memberikan semangat dalam kehidupan kita. Karena pahlawan adalah orang yang bersemangat. Pahlawan adalah orang yang berjuang. Bangun kehidupan kita dengan sikap menjadi seorang pejuang, memiliki mental pejuang. Mari kita melihat saudara Tuhan kasih, apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini. Kenapa dikatakan kita menjadi pahlawan? Pahlawan itu tidak pernah santai. Pahlawan itu saudara Tuhan kasih selalu siap siaga. Pahlawan itu selalu bersemangat. Ya, pahlawan itu saudaraku tidak pernah mundur. Ya, jadi dia saudara Tuhan kasih selalu menjadi orang-orang yang mau berjuang dan orang yang selalu siap siaga saudara Tuhan kasih. Dan dia memiliki mental pemenang. Ya, karena memang kita punya musuh. Ada peperangan dalam hidup ini. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan manusia, tetapi ada iblis, ya musuh, yang mau juga merebut nyawa, yang mau juga menggagalkan usaha kita, yang mau menggagalkan panggilan Tuhan, yang mau mencuri keberhasilan kita, bahkan mencuri damai sejahtera sukacita kita.
Bahkan iblis juga bisa memerintangi langkah-langkah kita untuk maju. Oleh karena itu perlu kita berjuang saudara dalam kasih. Kita jangan biarkan diri kita santai. Jangan biarkan diri kita saudara tertidur. Jangan biarkan diri kita saudara menjadi lemah lesu. Amin. Peperangan ada. Ya. Kita menjadi laskar Kristus, maju berperang. Dunia ini saudara kasih harus kita perangi dengan segala ketakutan, hoax yang ada di dalamnya. Dan zaman hari ini ada segala macam godaan-godaan yang membawa orang percaya jauh daripada kebenaran, jauh dari Tuhan. Jadi kalau kita berjuang mengalahkan itu selalu kasih, maka kita pasti akan menjadi pemenang. Kemenangan pasti ada kalau kita mau berjuang. Karena perjuangan itu ada. Perjuangan itu harus dikatakan. Ada dia saudaraku? Perjuangan itu harus. Sama-sama kita berkata, perjuangan itu harus. Kemenangan itu pasti. Ada dia? Tentunya kalau tidak ada masalah tidak perlu berjuang, kan begitu? Berarti saudara kasih, Tuhan berkata kepada kita menjadi pahlawan karena memang Tuhan tahu bahwa di dunia ini ada tempat untuk kita berjuang dalam hidup ini. Nah, siapapun juga, baik anak sekolah berjuang untuk masa depannya. Berjuang mengalahkan kemalasan, berjuang mengalahkan godaan teman-teman. Orang-orang muda berjuang mengalahkan pergaulan-pergaulan yang buruk, godaan-godaan. Ya, berjuang mengalahkan stres, putus asa, kecewa akan hari depan. Berjuang mengalahkan itu. Jangan mau diintimidasi, jangan mau tertekan, dan jangan mau terpuruk dalam kehidupan. Oleh karena harapan-harapan belum terpenuhi. Orang-orang tua berjuang, berdoa untuk anak-anak dan cucunya, berjuang untuk hari depannya, untuk tetap hidup dalam iman, dalam kebenaran, mengalahkan keputusasaan. Ya, dan semua kita berjuang. Walaupun orang yang tingkat tinggi dan sampai tingkat rendah, penguasa sampai orang biasa, orang hebat sampai kepada orang yang biasa, orang sukses dan sampai orang yang masih kurang beruntung, semua masih tetap masa-masa berjuang. Orang sukses pun masih tetap berjuang mempertahankan kesuksesannya. Orang penguasa atau juga pejabat tinggi pun tetap berjuang untuk mempertahankan reputasinya, mempertahankan prestasinya, karena juga ada peperangan, ada orang-orang yang bisa menjatuhkan, ada orang-orang yang iri dengki, dan segala macam. Ada banyak terjadi kejahatan-kejahatan dalam dunia ini. Itu dari musuh, dari iblis, dari setan-setan, dari roh-roh dunia. Oleh karena itu dikatakan pahlawan kita harus berjuang untuk merebut kemenangan kita. Karena memang Tuhan sudah menyediakan kemenangan, kita tidak sampai kepada kemenangan itu, tidak sampai kepada janji Tuhan. Ya, walau Tuhan berjanji seperti bangsa Israel, Tuhan sudah janjikan tanah Kanaan, tanah berlimpah-limpah susu dan madunya. Masih tetap mereka berjuang di padang gurun, masih berjuang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Masih ada musuh, orang Amori, orang Bani Moab, dan tentara-tentara Mesir yang mengejar lagi dari belakang. Mereka harus berjuang, mereka tidak bisa santai, mereka tidak bisa tertidur. Kalau bukan Tuhan menyuruh mereka berkemah atau berhenti di mana musuh datang mengejar. Karena itu pahlawan tetap harus maju dan pantang mundur. Amin saudaraku. Kalahkan musuh kita, dan memang iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan kita. Dia sebenarnya tidak ada lagi kemenangan bagi dia, tetapi dia punya senjata menakut-nakuti. Apalagi yang kedua senjatanya, berbohong. Setan berkata, kamu tidak dikasihi Tuhan, kamu tidak akan panjang umur, kamu tidak ada berkat. Itu bohongnya, ya. Dan dia dengan kebohongannya itu mulai menakut-nakuti. Apalagi nanti arti hidupmu, bagaimana nanti masa depanmu. Mulai sudah kasih lihat keadaanmu, mulailah menjadi takut. Karena itu sudah kalahkan ketakutan dengan iman, bangkit menjadi prajurit dan pahlawan Tuhan. Haleluya. Jadi pahlawan sudah kasih dikatakan tampil mata. Dikatakan tadi sudah kasih firman Tuhan ayat 9 tadi,
Biarlah saudara kasih kita berkata, aku ini ayat 10, aku ini pahlawan, tapi dikatakan gerakkanlah para pahlawan. Ya, ayat 9, gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah tampil prajurit dan maju. Apa bedanya pahlawan dan prajurit? Ya, pahlawan adalah pejuang. Semua pejuang-pejuang disebut pahlawan. Prajurit adalah orang-orang yang terlatih, orang-orang yang gagah berani. Ya, memang pahlawan itu orang gagah berani, tapi prajurit adalah benar-benar juga masuk di dalam latihan-latihan yang spesial untuk dijadikan menjadi prajurit-prajurit. Memang juga prajurit disebut pahlawan. Ya, ada dia saudaraku. Tetapi pahlawan itu ada bermacam-macam. Ada pahlawan iman, ada pahlawan wanita, ya, memperjuangkan wanita seperti itu. Ada pahlawan untuk memperjuangkan orang-orang yang kurang beruntung. Itu semuanya pejuang-pejuang itu yang memperjuangkan orang-orang itu disebut juga pahlawan. Tapi saudara kasih, kalau prajurit benar-benar saudara kasih ada terlatih dia, dan dia tidak bergerak sendiri, tetapi dia punya komandan. Ya, itu bedanya saudaraku. Ya. Pahlawan bisa secara umum, sebutan secara umum, amin. Tapi prajurit itu terlatih dan benar-benar saudara kasih ada komandan yang mengatur semuanya. Nah, kita punya saudara, kita pahlawan dan juga prajurit, amin saudaraku. Nah, apapun yang kita lakukan, jangan menjadi pejuang dalam kehidupan ini. Jangan menjadi pecundang, jangan menjadi pengecut, jangan menjadi penakut. Ya, yang pahlawan sedang berjuang untuk maju, berjuang untuk merebut kemenangan, berjuang untuk seragam kasih dengan penuh keberanian dan pengorbanan. Nah, disebut pahlawan, tidak disebut menjadi prajurit karena tidak ada pengorbanan. Kalau mereka hanya tenang-tenang, santai-santai, ya, tidak disebut itu seragam kasih. Maka kita disebut Tuhan, biarlah yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Berarti kalaupun kita mempunyai banyak kekurangan, ada masalah dalam kehidupan kita, ada pergumulan di dalam hidup kita, tetap harus berjuang. Amin. Tidak boleh tertidur, tidak boleh putus asa, tidak boleh mundur, tidak boleh santai. Tetap kita harus maju. Tetap kita harus berjuang dan pasti menang. Ya. Puji Tuhan, saudara kasih, dikatakan tampil dan maju. Hadapi masalah. Jangan lari daripada kenyataan. Jangan lari daripada masalah. Karena dikatakan tadi, pahlawan prajurit itu adalah orang yang gagah berani. Ya, berani menghadapi masalah, berani menghadapi persoalan, berani menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita, karena kita percaya ada Tuhan komandan yang pasti akan selalu di pihak kita untuk mengaruniakan kemenangan kepada kita juga, yang akan bersama-sama dengan kita ketika kita sudah sangat tidak berdaya. Saudaraku, Tuhan memberikan semangat kepada yang tidak berdaya, dan Tuhan mengaruniakan kemenangan kepada kita. Tetapi bagian kita harus ada. Ya, Tuhan mengaruniakan kepada kita kemenangan ketika kita sedang didapati oleh Tuhan sedang dalam berjuang. Walaupun mungkin perjuangan kita tidak sempurna seperti yang Tuhan kehendaki, atau memang itulah yang mampu kita lakukan. Ya, asalkan Tuhan tidak mendapati kita sedang tidur, santai, putus asa, sedang hilang dari peredaran, atau hilang daripada koridor wilayah yang Tuhan sudah tempatkan sebagai komandan di mana kita berada. Kalau kita lari seperti prajurit lari dari tempat dia ditempatkan atau di mana dia berada, seharusnya menghadapi situasi yang ditugaskan kepada dia atau yang sedang diperhatikan kepada dia sebagai proses atau dilatih, tapi dia lari, ya, maka itu akan menjadi tambah masalah. Nah, saya pernah saudara kasih, ada orang dari Sumatera, ketika dia saudara kasih anaknya ini, saudaranya ini dia sebagai seorang prajurit, ya, tentara, sudah ditugaskan, sudah sedang bertugas dia, tetapi masih ada lagi pelatihan lagi.
ternyata saudara Tuhan kasih lari dia. Nah, ini menjadi masalah, dicari. Sampai kurang kali pun mencari, jangan sampai terkena hukum. Ya, asli diberikan waktu. Kemudian dicari kemana? Gitu saudaraku. Sampai akhirnya komandan yang memberikan kesempatan. Dalam waktu sekian tidak datang, nah ada sanksi. Bisa kena hukuman. Jadi saudara Tuhan kasih dalam Yesus Kristus, tidak bisa lari kita daripada kenyataan. Kalau kita lari, makin bertambah banyak masalah. Itu artinya hukuman. Tapi kalau kita hadapi masalah dengan iman, kita datang kepada Tuhan yang saya komandan kita, ya pasti Dia selalu akan menolong kita dan berikan kepada kita kemenangan. Dan memang Dia selalu memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dilatihnya. Ada Dia saudaraku, saudara saya. Puji Tuhan. Kita pasti menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Itu Tuhan, kita baca lagi saudara kasih ayat 10. Dikatakan tepalah mata pejamu menjadi pedang, pisau memangkas menjadi, ya, tepalah mata pejamu menjadi pedang, pisau memangkas menjadi tombak. Ya, saudara Tuhan kasih, untuk menjadi seorang pahlawan berarti ada proses dan ada usaha pekerjaan yang baru yang dikerjakan. Ini saudara Tuhan kasih tepalah berbicara mengenai sebuah pekerjaan yang baru, yang dari hal biasa menjadi tidak biasa. Jadi mata bajak yang tadinya mata bajak dipakai harus ditempa. Untuk menempa itu perlu saudara Tuhan kasih usaha. Tidak bisa hanya dilihat tok, lalu mata bajak berubah menjadi pedang. Firman Tuhan berkata tempa. Berarti ada usaha dikerjakan, ada pekerjaan yang baru. Haleluya saudaraku. Artinya sesuatu yang biasa kita pakai atau sesuatu kebiasaan kita harus mau lebih lagi. Harus mau ada perubahan lagi saudara Tuhan kasih. Kalau tadinya mata bajak itu dipakai, mata bajak kemana? Adakah mata bajak dipakai untuk perang? Tidak. Haleluya. Tapi mata bajak itu dipakai di mana? Di sawah. Ya, untuk mengapakan tanah, membongkar atau mengerjakan tanah, mengerjakan sawah. Nanti harus berubah saudara Tuhan kasih. Ada perubahan. Dari mata bajak menjadi pedang, lalu pisau memangkas. Pisau memangkas itu untuk apa? Untuk mangkas rumput, mangkas rumput gitu kan. Nah, mangkas bunga. Kemarin saya mangkas bunga, pakai pisau, tidak mangkas, gitu kan. Tapi kata pala itu menjadi tombak. Nah, tombak itu juga mengalahkan musuh, ya, perang. Jadi saudara Tuhan kasih, dari kebiasaan kita yang sederhana atau juga yang biasa kita melakukan, kita harus mau lebih lagi. Mana lebih hebat, bajak atau pedang? Mana lebih hebat, atau pisau pemangkas atau tombak? Ya, memang sama-sama perlu. Kita bajak perlu, pisau pemangkas perlu. Tapi dikatakan saudara Tuhan kasih, kita harus ada perubahan, ada proses untuk berubah. Kita panggil Tuhan saudara Tuhan kasih dari anak Tuhan yang tadinya biasanya kita lemah-lemah, santai-santai, sesuka hati, ya, malas-malas, dan berkata, ya inilah aku, gak bisa lagi berubah, ya biasanya begini, yang biasanya ini aku kerjakan, aku tidak bisa yang lain. Berarti kita harus mau berubah. Pasti bisa. Ada dia saudaraku? Seperti contohnya, kalau menjadi tentara atau prajurit, tadinya kan mereka tidak tahu pegang pistol, tidak tahu bagaimana mereka harus mengatasi masalah atau musuh, menghadapi musuh. Mereka tidak tahu, tapi mereka dilatih, mereka harus belajar, dan mereka harus konsisten, dan mereka harus melakukan kasih punya komitmen. Haleluya. Jadi umat Tuhan tidak bisa lagi melakukan kasih sesuka hati. Zaman hari ini selalu berperang, melawan segala musuh, melawan kuasa kegelapan, melawan semua roh jahat dan juga segala tipu daya dosa dunia, tipu muslihat iblis. Ya, melalui orang-orang yang bisa dipakai iblis, membawa rekayasa atau kepalsuan, hoax dan segala macam penyesatan. Ini harus kita tempa hidup kita sudah Tuhan kasih. Mari kita belajar sungguh-sungguh. Kalau mata bajak menjadi pedang, kalau
bisa memangkas menjadi tombak, sudah jadi memang di tempat, tetapi harus belajar lagi selaku cara menggunakannya. Amin. Tidak bisa selaku sudah jadi sudah bajanya, mata bajanya sudah jadi pedang. Oh, bisa memangkasnya sudah jadi tombak, lalu dilihat-lihat saja, ya kan gitu ya. Atau ditaruh aja, disimpan saja, pedangnya disimpan, tombaknya disimpan. Tetapi harus belajar lagi menggunakannya. Bagaimana menggunakan pedang itu? Bagaimana cara menggunakan tombaknya? Jangan sampai nanti pedang dipakai lalu ya tidak kena kepada sasaran, justru salah, ya. Salah sasaran. Kan begitu ya kan? Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita tempat kehidupan kita selalu kasih. Pedang itu adalah firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita selalu kasih dari hal yang biasa menjadi bisa berperang, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Di mana kita diasah oleh firman Tuhan, di mana kita ditempah melalui firman Tuhan itu selalu kasih. Melalui firman Tuhan itu yang akan mengubah kehidupan kita dan kuasa Tuhan bekerja. Amin, saudaraku. Dan kita harus merelakan diri kita untuk diproses. Tidak bisa mata bajak hanya dikatakan, mata bajak jadilah pedang. Tidak bisa hanya perkataan, tetapi harus dibawa kepada tempaan. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya berkata, aku mau berubah, tetapi kita tetap aja tinggal diam. Tidak berdoa, tidak beribadah, tidak melakukan apa-apa dalam rumah Tuhan atau untuk Tuhan, maka sama saja juga tidak terjadi apa-apa. Sebab itu saudara kasih, di dalam proses untuk berubah itu, kita harus mau ikuti. Kita harus ada dalam proses itu. Amin. Kita harus mau dilatih, kita harus memberikan diri kita. Jadi akhirnya dalam sebuah proses itu pasti akan membawa suatu perubahan dari hal yang biasa menjadi hal yang lebih besar, pengaruh yang lebih besar, fungsi yang lebih besar, kegunaan yang lebih besar, ya, hasil yang lebih besar. Haleluya, saudaraku. Jadi inilah yang dikerjakan, ya, inilah akan hasilnya. Karena orang yang ketika kita mau diproses untuk berubah, maka pasti akan membawa sesuatu yang berbeda. Makanya setiap anak-anak Tuhan yang mau diproses hidupnya, yang mau dibentuk, yang mau memberikan hidupnya untuk dilatih, dimuridkan, diajari, untuk setia, pasti akan ada perubahan-perubahan. Tapi orang yang tidak mau diproses, ya mata baja tetap mata baja. Artinya kehidupannya yang lemah tetap lemah, atau ya tetap biasa saja seperti itu aja. Tidak ada perubahan, tidak ada pengertian tentang pelayanan Tuhan, tidak ada kuasa. Dunia memperdaya, ia nurut. Dulu pun suka ditipu-tipu orang, tetap juga ditipu-tipu orang, gitu ya. Dulu mudah kecewa, putus asa, tetap juga mudah kecewa, putus asa. Dulu malas, tetap juga malas-malas, ya gitu ya. Dulu pekerjaannya hanya biasa saja, ya makan, kemudian makan, pergi kerja, udah pulang, sampai menjadi anak Tuhan pun terus saja begitu saja juga, nggak ada juga peduli kepada pekerjaan yang lebih besar lagi. Tidak ada peduli kepada pekerjaan Tuhan. Tetap biasa. Tuhan tidak mau kita tetap biasa. Tuhan mau kita berubah. Amin, saudaraku. Karena Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk sesuatu tujuan. Katakan tujuan. Karena kalau ditempa mata baja menjadi pedang, tentu ada tujuan. Ya, bukan hanya ditaruh itu sebagai hiasan, tidak. Tapi ada tujuan. Tujuannya tadi untuk perang, karena pahlawan. Ya, karena prajurit. Amin, saudaraku. Haleluya. Kemudian proses itu membawa kita kepada perubahan dari pekerjaan yang kecil kepada pekerjaan yang besar. Jadi jobnya kecil, ya. Tadinya mata baja itu jobnya hanya ada di sawah. Ya, ada perang di sana, pokoknya yang mengerjakan itu aja. Nah, kalau sawah dibajak nggak ya menurut aja saudara kasihkan. Nggak ada sawah kalau dibajak itu, aku nggak mau dibajak, nggak ada. Ya ada tantangan di situ. Ya tantangannya yang paling yang melakukan membajak itu pasti
dianya saudara kasih berlumpur atau masuk dalam sawah. Tapi sawahnya itu kan tidak ada tantangan. Tapi kalau namanya perang ada musuh, ya. Nah itu yang dihadapi, ada perlawanan. Nah, mau tidak mau kita harus hadapi. Ada dia. Bisa pemangkas juga begitu. Kalau kita gunting bunga, saya gunting bunga, nggak pernah bunga itu berkata, aku nggak mau gunting, aku nggak mau. Kecuali kalau guntingnya, ya, atau bisa pemangkasnya itu tumpul, maka kurang dia termakan, ya, nggak bisa dimakan, nggak bisa terpotong bunganya. Paling bisa pemangkasnya akan diasah lagi. Tapi bunganya sendiri tidak akan pernah ada melawan. Jadi tidak ada perjuangan yang begitu apa di sana yang begitu melibatkan emosi, pikiran dan segala macam kekuatan kita. Ya kita hanya mau aja rela melakukannya gitu aja kan. Nah, tapi kalau berperang semuanya harus dipersiapkan. Mental harus dipersiapkan, waktu, ya, kesehatan, kekuatan, saudara kasih, stamina semuanya. Ada dia saudaraku, pengorbanan. Nah, tidak boleh santai. Kalau orang mau menggunakan baju, mau santai dia, ya mau tidur dia bisa tidur aja. Besoklah sama aku bajak. Besoklah bunga itu ku pangkas, bisa saja sesuka hatinya. Tapi namanya kalau masuk dalam menjadi perang, nggak bisa. Kalau dikatakan besoklah, karena musuh sudah ada, ya dia ditembak atau dia kena menjadi korban. Maka hidup ini surat kasih Tuhan mau hidup kita untuk selalu berjaga. Amin. Siap siaga dan juga harus maju, harus berperang, harus maju, harus berjuang. Pasti menang. Ada dia, puji Tuhan. Kemudian surat kasih dalam proses tadi saya kembali ulangi, kita harus mau belajar untuk hal yang baru. Masalah tidak baru kalau tadinya baja yang kita pegang, lalu kita sekarang mau memegang pedang. Tadinya pisau pemangkas yang kita pegang, lalu kembali menjadi tombak. Saya percaya saudara kasih, kalau untuk memegang baja itu kan, ya orang tidak begitu sulit untuk belajar untuk itu, ya kan? Mungkin kalau orang kota nggak begitu mengerti, tapi orang desa pasti tahu mata baja itu seperti apa. Tapi asal mau aja selalu mencoba pasti langsung bisa. Begitu juga apalagi bisa pemangkas, hanya digunakan aja ini saja langsung bisa, nggak perlu gimana sekali sih belajar berlatih untuk memangkas, nggak perlu sekali. Nah, jadi sekarang kita harus berubah. Contohnya zaman ini berubah, semua sudah serba digital. Kita harus selalu kasih belajar. Nah, selalu kasih saya belajar ini, selalu kasih, ya walaupun nampaknya masih sederhana sekali PowerPoint-nya. Ketika saya membuatnya selalu kasih, aduh sampai jam berapa saya tidur itu, gitu ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 2 bisa saya tidur. Padahal kelihatannya selalu sepele, gitu ya. Karena mau saya tidak pernah gunakan. Dan saya tidak biasa, yang saya biasa kan saya tulis di kertas, saya tulis di buku kan, saya mencatat di buku. Lalu saya harus menggunakan PowerPoint misalnya contohnya, ya. Saya harus mulai bagaimana ini, di mana ini letaknya. Wah, udah saya tulis nanti saudara kasih, hilang lagi, kemana dia? Di mana lagi ambilnya ini? Saudara kasih, saya rasanya stres saudara kasih, ya. Stres artinya, wah tegang saraf saya, sakit di punggung saya, karena berapa jam saya saudara kasih di laptop itu saudara kasih. Gimana ini? Saya belajar saudara, saya belajar. Itu contoh, ya. Ini belum, masih banyak lagi belum lagi masih hanya darurat ini saudara kasih, apa-apa, ya. PowerPoint-nya masih itu saja. Tapi saya mau belajar saudara kasih. Hari ini saudara itu contoh. Kenapa saya tidak biasa menggunakannya? Saya tidak pernah pakai, ya. Demikian juga saudara, banyak contoh-contoh. Ini contoh yang real yang nyata sekarang ini yang saya bagikan kepada saudara. Saudara sudah pasti lebih banyak tahu. Ini mungkin bagi saudara ini ya hal yang sudah, ya apa namanya, bagi saya masih baru. Tapi bagi orang banyak saudara kasih ini sudah hal yang sudah lama, gitu ya. Bagi saya baru. Nah contohnya begitu pula yang jiwa kita, rohani kita. Bagi orang lain saudara kasih kerohaniannya dan berdoa dalam melayani sudah biasa. Menghadapi masalah sudah biasa,
menghadapi ocehan, tantangan, biasa. Tapi mungkin bagi kita belum biasa. Ya, itu masih hal yang baru. Gimana ketika kita dipitnah, ketika kita selalu ditolak, ketika kita selalu dicuekin, tidak dianggap. Ya, datang kita baik membawa kabar baik, membawa berita Injil. Ternyata perlakuannya tidak benar contohnya. Itu pada pakai kehidupan kita selalu kasih. Amin. Dari hal yang biasa kita, orang sambut kita, oh ya, mari mas, masuk pak, yo. Lalu disuguhi minuman, oh sama, biasa selalu dihormat, biasa selalu di welcome, gitu ya. Tapi kemudian ketika kita datang kepada orang, lalu kita sudah persiapkan doa kita, sudah kita bawa, sudah kasih firman Tuhan, sudah saya siapkan untuk memberitakan kepada mereka. Dan kita bawa hal yang baik, tetapi tidak terjadi. Nah, sesuatu yang baik kita harapkan dilatih kehidupan kita supaya makin dipertajam, amin, makin pegang, makin diasah oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kasih kita, dalam karakter kita, dalam kesabaran kita, dalam belas kasihan kita. Semakin diasah kita untuk makin kita diurapi, ya, berjuang untuk kita menghasilkan jiwa-jiwa, untuk kita selalu berbuah, haleluya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya selalu akan seperti pelayan-pelayan musik juga. Mereka tadinya ya biasa hanya memuji Tuhan, biasanya ya musik biasa. Tapi ketika mereka berlatih, ya setiap hari Senin ada latihan musik di sini, ada pengajar mengajari selalu kasih dan mereka berlatih. Ya pasti juga mereka, aduh gimana ini ya? Nah pasti juga ada stres-stresnya. Nah, maksudnya selalu tidak stres bagaimana maksudnya ya? Stres itu tegang dan tidak gimana ya? Nah, sulit maksudnya dimengerti atau sulit berjuang untuk mengerjakannya. Haleluya. Semua dalam kehidupan ini perlu ada perjuangan untuk melakukan sesuatu yang baru dan untuk mendapatkan hal yang lebih besar lagi yang sebenarnya itu sudah ada, tetapi bagi kita belum kita miliki. Sebenarnya itu sudah tersedia. Ya, Tuhan sudah siapkan itu semuanya, tetapi kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Sudah ada itu sebenarnya, tapi bagi kita belum, dan kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Itu sebabnya kita harus mau belajar untuk hal yang baru. Jangan katakan aku tidak mau, aku tidak bisa. Tidak biasa melakukan itu. Biasanya kan begini, biasanya kan hanya begini aku kerjakan. Kita harus mau. Setiap orang yang mau belajar pasti bisa berubah. Ada orang yang cepat, tanggap dia. Tapi ada orang yang lambat. Saya termasuk orang yang bisa lambat untuk hal-hal seperti ini, gitu ya. Ada musik misalnya seperti itu, wah, apalagi itu. Tapi saya mau belajar bertahun-tahun lamanya, saya belajar surat kasih. Udah lama pun belajar tetap juga dia cari, aduh masih mudah lagi, masih lupa lagi, masih error lagi, salah lagi, mudah lagi, bingung lagi, gimana? Bagi ada orang lain gampang dia dapatkan, tapi jadilah kepada kita semuanya sesuai dengan porsi kita. Dan kalau itu ada bagi kita semuanya, ada yang tanggap, ada yang cepat, ambil sebanyak-banyaknya. Amin. Ada dia. Nah, dan Tuhan tahu porsi kita masing-masing, tetapi bagian kita adalah harus mau belajar dan harus bersungguh-sungguh dan harus bertekun. Puji Tuhan, dan berkati kita. Amin. Mari kita baca lagi surat Tuhan kasih. Dikatakan firman Tuhan surat Tuhan kasih, orang yang tidak berdaya, aku ini pahlawan. Jadi pahlawan adalah banyak yang kita kurang mampu, di mana kita sudah mengalami terbatas, ya. Terbatas mungkin pemikiran kita, wawasan kita, pengertian kita, kemampuan kita, potensi kita, talenta kita, keberadaan kita, keuangan kita, atau juga dalam fasilitas kita banyak surat kasih keterbatasan atau kekurangan, tetapi harus kita punya sifat pejuang, punya mental pemenang. Amin. Katakan menjadi pejuang, mempunyai sifat pejuang, mempunyai mental pemenang. Aku ini pahlawan. Haleluya. Ya. Dimulai dari dalam kehidupan kita.
punya mental pemenang. Apa itu mental pemenang? Dia selalu optimis. Walaupun kenyataannya selalu semua serba negatif atau kekurangan, tetapi dia tetap optimis. Dia tetap berani maju, berani berlatih. Dia tetap teguh. Dia tetap maju dan tidak mau menyerah. Dia semangat serta kasih. Itulah mental pemenang. Mental pecundang, wah sedikit aja tentang, langsung dia sudah kecewa, langsung dia sudah takut, padahal belum apa-apa, langsung lari dia. Tidak ada yang anak tua mental pecundang, tidak ada mental penghancur. Kalaupun kita salah, berani menghadapi kesalahan itu, karena Tuhan pasti akan mau memperbaiki kehidupan kita. Dan Tuhan sangat senang untuk kita selalu diajari, dinasihati. Amin, saudaraku. Jadi seperti saudara kasih katakan, walaupun kita jatuh karena ketidakberdayaan, karena kelemahan, ya, dalam hidup dan kehidupan kita, pikiran kita, tetapi ayo kita maju lagi, raih lagi kemenangan kita, raih lagi satu kebenaran, raih lagi berkat. Jadi tidak ada waktu untuk santai, tidak ada waktu untuk berputus asa, tidak ada waktu untuk kembali ke belakang mundur. Tapi yang ada adalah maju tak gentar. Ada dia saudaraku? Kita maju dalam terang Tuhan. 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 Kita maju, maju kita maju. Oh, kita maju dalam terang Tuhan. Majulah dalam kuasa Tuhan. Karena dalam terang Tuhan itu ada kuasa. Ada banyak pertolongan. Di dalam terang Tuhan itu ada mujizat, ada serta kasih penyediaan Tuhan, ada kemenangan. Haleluya. Jadi kalau kita berbalik ke belakang kepada gelap, ya kita banyak masalah. Memang kalau kita dilatih sebagai prajurit, sebagai tentara Tuhan, memang pasti ada pengorbanan. Ada banyak hal-hal yang harus kita korbankan dalam hidup kita. Seperti orang prajurit itu berlatih. Kalau saya dengarkan saudaraku, karena saya suka mendengarkan itu tentang latihan-latihan tentara. Ya, kayak saya kalau melihat tentara misalnya baju loreng-loreng, saya melihat mereka, apalagi mereka masih baru-baru gitu ya, masih mahasiswa atau juga mereka sudah masuk di dalam sekolah itu, ya mereka ada misalnya di dalam bus-bus ya, dibawa mereka masih muda-muda. Saya selalu dalam hati saya, Tuhan berkatilah mereka Tuhan, karena saya pernah tahu suatu kasih ada orang ketika mereka dilatih gak kuat mentalnya, gak kuat suatu kasih tubuhnya, akhirnya mereka berhenti. Pernah dulu sampai sakit, akhirnya gagal lagi dan gagal di sana. Kalau sekarang sudah kasih ya, sekolah-sekolah tentara sudah lebih baik ditata. Kalau dahulu seniornya bisa bawahannya itu kalau tidak benar di matanya bisa diperlakukan sesuatunya. Sekarang nggak ada lagi. Puji Tuhan untuk itu. Ada dia saudaraku? Kan sampai ada sangat sengsara dia saudara kasih. Apalagi misalnya seniornya tidak senang kepada si adiknya atau bawahannya kan gitu ya. Nah, diperlakukan sesuatunya. Bukan sampai bisa mengalami cedera. Itu dahulu. Sekarang nggak lagi seperti itu, sudah ada banyak perubahan. Nah, saudara kasih pernah dulu saudara kasih, tapi bukan karena dilakukan oleh atasannya kepada dia, tapi memang ketika dia dalam latihan gak kuat saudara kasih tubuhnya, gak kuat mentalnya, sampai dia stres, sampai dia sakit saudaraku. Saya pernah layani, ya, dan kemudian dia berhenti dan tidak lagi masuk ke sana lagi. Tapi saya bangun jiwanya, sementara jiwanya sebenarnya sangat kuat untuk menjadi seorang tentara, seorang abri, kan begitu ya. Lalu saya kuatkan dia, saya katakan surat kasih, dia mau stres, dia mau putus asa, tambah lagi sakit, tambah lagi harapannya tidak akan tercapai lagi seperti itu. Tapi akhirnya saya katakan, bukan harus menjadi tentara, menjadi orang sukses. Mungkin Tuhan tidak mengendai kamu di sana untuk menjadi orang sukses itu, bukan harus itu masa depanmu. Masih banyak peluang yang lain daripada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Nah,
ada masa depan. Tuhan tak masih bisa membuat kamu sukses dalam bidang yang lain. Artinya dia mulai punya harapan. Nah itu selalu Tuhan kasih, biarlah kita selalu Tuhan kasih. Kalau kita sebagai tentara Tuhan, ada janji Tuhan berkata, Tuhan selalu akan berikan kemampuan kekuatan kepada kita. Bagi yang tidak berdaya, selalu Tuhan berikan semangat yang baru, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan langsung berbuat kita, amin. Ketika kita berdaya, ketika kita lemah, di situ Tuhan selalu ada menyertai kita. Ketika ku lemah, Dia datang. Dia datang untuk memberikan kekuatan. Dia mempersupport kehidupan kita. Karena Dia sumber kita. Dia melengkapi kita. Dia meneguhkan kita. Dia menolong kita. Dia menguatkan kita. Amin. Haleluya. Ini Tuhan berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jangan perlukan diri, jangan takut sama kasih saudara tidak mampu. Itu hanya tipu daya setan. Setan berkata, aku tidak kuat kamu mengikut Tuhan itu. Gak mampu kamu. Nah, sekarang persiapkan aja mentalnya. Mental aja dari dalam dulu. Ya, komitmen aja kuat. Mental kuat, pasti kuat saudara kasih mengikut Tuhan. Makanya kita melihat saudara ada orang-orang kelihatannya lemah-lemah dia secara tubuh atau secara kehidupan seperti Daud contohnya, tidak berdaya di mata orang-orang Israel, bahkan juga musuh itu Goliat itu saat dihina. Kamu datang menghadapi saya, kamu segera akan kulemparkan kepada burung-burung di udara. Karena Daud itu selalu secara perawakannya kecil, muda, tidak berpengalaman, tidak banyak pengetahuan, tidak gagah perkasa kelihatannya. Sementara Goliat adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi saudara kasih, Daud dia menang dari dalam hidupnya. Dia menang karena menang dari dalam, dan dia ada di dalam kepahlawanan Tuhan. Amin. Dia tidak mengandalkan kepahlawanan secara dunia yang hanya dimiliki secara pengetahuan dunia. Tidak, pengetahuan dunia tidak dimilikinya tentang kepahlawanan, tentang prajurit. Bahkan memakai pakaian prajurit pun dia tidak bisa. Ketika dikenakan kepada Daud pakaian prajurit, ya, dia mulai pakai, tapi malah tambah tak bisa. Dia berkata, apa bisa pakai ini? Lalu dia sudah kasih maju melawan Goliat tanpa pakaian prajurit dan tanpa yaitu senjata-senjata tentara atau senjata-senjata duniawi. Tapi di dalam dirinya ada kepahlawanan Tuhan, mental pemenang. Dia mengenal Tuhannya dan dia memiliki kuasa daripada Tuhan. Dia memiliki kekuatan daripada Tuhan Raja semesta alam. Maka dia menang mengalahkan Goliat. Haleluya. Mungkin saudara di mata dunia, apalah sih yang ini, tidak ada apa-apanya ini. Stylenya juga enggak menjamin, gitu ya. Dilihat penampilan, dilihat dari atas sampai bawah. Dilihat juga apa yang dimilikinya enggak ada. Apa yang dia punya, pengetahuan apa? Pendidikannya apa? Aku masih hebat pendidikanku katanya. Mungkin direndahkan, disepelekan, tapi mereka tidak ada melihat sosok yang hebat, yang luar biasa yang ada pada diri kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah Allah pemenang. Amin. Hari tepuk tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, haleluya. Itulah yang ada pada saudara, itu Tuhan Yesus Kristus adalah pahlawan kemenangan kita. Dia pahlawan peperangan. Amin. Kita hanya mau dilatih saudara kasih untuk ikut barisannya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan saudaraku ayat 11. Tuhan memanggil pahlawan-pahlawan bergerak datang berkumpul dari segala bangsa dan segala penjuru. Jadi yang hanya disuruh oleh Tuhan bergerak atau dipanggil Tuhan untuk bergerak dan datang berkumpul adalah pahlawan-pahlawan. Adalah orang-orang yang berjuang tadi, adalah orang-orang yang gagah berani tadi, yang menjadi pejuang-pejuang tadi, orang-orang santai-santai, orang-orang yang malas-malas, orang yang lemah-lemah, yang tidur-tiduran, tidak akan dipanggil pada waktunya. Tidak akan mau dipakai Tuhan dia untuk merebut kemenangan. Tujuan dari pahlawan itu merebut kemenangan. Amin. Kalau ada peperangan sudah kasih, siapa yang menang? Itu pasti akan membawa menjara kemenangan, membawa berkat. Ya. Dan Tuhan sudah menetapkan kita menjadi pemenang. Amin saudaraku. Dan kemenangan menjadi milik kita dan juga ada berkat-berkat.
Jadi untuk apa tadi saudara kasih kita disuruh bergerak dan datang berkumpul dari segala bangsa, segala penjuru, dikumpulkan saudara kasih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, untuk digerakkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk merebut kemenangan. Kemenangan dari apa? Kita menjadi penuh jiwa-jiwa, kita akan menjadi penuh berkat-berkat yang melimpah-limpah. Seperti firman Tuhan tertulis kitab Joel pasal 3 kita baca. Firman Tuhan berkata, ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuainya. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak berkat-berkat sudah kasih, berkelimpahan, tetapi kalau orang banyak yang jahat, maka berkat itu akan mereka rampas nanti. Maka sudah kasih kita akan ambil sudah kasih berkat itu supaya si jahat bukan merampasnya, tapi kita lah yang punya bagian. Kita lah yang peroleh kemenangan itu. Kita yang peroleh berkat-berkat itu. Amin. Tuhan katakan pada hari zaman akan ada tercurah hujan awal dan hujan air, berkat-berkat yang melimpah-limpah. Karena itu pada hari zaman kalau umat Tuhan tertidur, kalau orang-orang percaya menjadi santai dan tidak berbuat apa-apa, dan mereka hanya tinggal tenang-tenang saja, tidak bergerak dan tidak maju, tidak mau berkumpul bersama-sama, ya, untuk lebih lagi diperlengkapi oleh Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan prajurit-prajurit Tuhan, maka tidak akan dipakai dan tidak akan bisa mengalami berkat-berkat penuaian dan berkat-berkat kelimpahan. Karena itu suara kebenaran, suara kenabian, suara yang dibicarakan bagi gereja akhir zaman, dan juga dalam pujian ada berkata, waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya. Kita mau di sana, kita mau bersama-sama. Haleluya. Umatnya bergerak, umatnya bersaksi, umatnya pergi, umatnya berjuang terus, tak ada santai, tiada waktu untuk santai, ya. Puji Tuhan saudara kasih. Mari kita baca Joel pasal 3 ayat yang 13 tadi sudah kita baca. Ayat selanjutnya 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meneriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sidin. Haleluya. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan. Mata air kehidupan, mata air berkat, mata air kesegaran, mata air sukacita, mata air yang mengubah air mata menjadi mata air. Haleluya. Kalau selama ini kita punya air mata, ada duka, ada penderitaan, tetapi ketika kita terus bergerak, ketika kita terus berjuang, dan kita terus bergerak, kita berkumpul menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan, menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang mau dilatih terus, yang mau terus mengikuti Yesus sebagai komandan kita, maka saudara kasih, pada waktu itu, pada suatu waktu nanti selalu pasti akan terjadi firman Tuhan ini. Tercurah anggur yang baru, berkat-berkat tercurah, ada mengalir saudara kasih susu, ada lambang kelimpahan. Amin. Dan dari rumah Tuhan, dari mana? Rumah Tuhan, tidak datang dari yang lain. Dari rumah Tuhan. Itu sebabnya setan menghalangi orang-orang percaya datang ke rumah Tuhan. Karena setan tahu bahwa firman Tuhan ini akan nanti digenapi oleh Tuhan. Sudah waktunya sudah dekat. Tentang penuh jiwa-jiwa, tentang berkat-berkat kelimpahan. Setan berusaha untuk membuat orang-orang percaya, membuat umat Tuhan jangan datang ke rumah Tuhan. Hanya cukup engkau di rumahmu saja. Jangan datang ke rumah Tuhan, jangan berkumpul, cukup online saja. Setan punya rekayasa yang jahat, karena setan tidak tahu umatnya akan sampai kepada janji-janji Tuhan. Setan tidak mau kita sampai kepada destinasi kita, kepada panggilan atau kepada rencana Tuhan yang mulia. Setan mau memotong itu, setan mau menghalangi itu. Oleh karena itu mari kita terbuka mata rohani kita dan pikiran kita. Apapun keadaanmu, tetap berjuang, tetap maju, tetap bergerak, tetap datang ke rumah Tuhan. Haleluya saudaraku. Apalagi kau sudah dinyatakan oleh Tuhan. Dan berdoa terus supaya tidak ada lagi hal-hal yang bagian yang lain lagi. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita masuk dalam penuaian jiwa-jiwa yang berkat-berkat.
Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang sehat, saudara kasih. Karena para pahlawan dan prajurit harus tetap sehat. Amin. Karena untuk berperang harus tetap sehat. Oh, haleluya. Saya percaya bukan karena keunggulan kita, tapi Tuhan yang mengaruniakan kepada kita. Tetap bagian kita ada. Ya, bagian kita tetap ya berdoa, makan makanan sehat. Hari kita selalu kasih mulai. Jaga pikiran kita jangan stres. Jaga hati kita selalu kehidupan kita. Ya, tanggalkan semua beban dan dosa. Tanggalkan semua masalah-masalah, beban-beban yang mengecewakan, ketakutan, kekhawatiran. Percaya aja di Tuhan ini. Katakan, aku pahlawan, aku tetap maju. Aku tetap maju, aku tetap dapat kemenanganku. Ya, ada dia saudaraku. Puji Tuhan. Dan lanjutkan lagi saudara Bang kasih, tidak banyak lagi. Haleluya. Mari kita baca saudara Bang kasih Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16 tentang Gideon. Ini salah satu contoh bahwa Gideon ini semuanya sebenarnya adalah orang tidak berdaya. Gideon adalah orang menanggung ada kekurangannya, tidak berani dia, bahkan bersembunyi dia sedang bekerja karena takut. Sebenarnya kita pun sebenarnya adalah orang awalnya dari penakut, takut akan kehidupan ini, takut menghadapi masalah bagaimana nanti, gitu ya. Tapi Tuhan telah memanggil saudara dan saya. Ada dia saudaraku. Jadi Tuhan memanggil kita bukan karena kegagalan perkasaan kita, enggak. Sama seperti Gideon dipanggil oleh Tuhan dalam keadaannya, dalam situasi kehidupan yang tidak berdaya. Mari kita melihat saudara Bang kasih dikatakan apapun kita baca dulu. Mari sama-sama kita baca. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbang di Ofra. Kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirim gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Midian itu musuh. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah hal ini juga terjadi bagi kehidupan kita, saudaraku. Karena sebenarnya kita, saya dan saudara, bukanlah orang-orang yang berkasus secara ukuran dunia, secara ukuran manusia. Saudaraku seperti Gideon, dia penakut, dia sedang bersembunyi, dia ditimpa masalah. Karena bangsa juga bermasalah, maka dia juga mengalami masalah. Dan dia sudah berkata dan benar-benar mengakui bahwa memang dia kaum yang paling kecil, dia juga paling muda, artinya tidak berpengalaman. Jadi ini benar-benar tidak berdaya, orang tidak berdaya. Tapi Tuhan panggil Gideon, Tuhan panggil saudara dan saya. Mungkin kita juga saudara kasih berkata tidak banyak pengalaman, kita orang kecil, bahkan dari antara keluarga kita mungkin kita tidak ada apa-apanya, tidak ada siapa-siapa, tidak siapa-siapa. Nah, tidak ada apa-apa, tidak siapa-siapa. Tapi ada Tuhan menyertai kita. Amin. Dan kalau Tuhan memanggil saudara dan saya yang tidak berdaya ini, karena Tuhan mau kehidupan kita diubah menjadi yang luar biasa, menjadi pahlawan, menjadi tentara dan dipakai oleh Tuhan
untuk melakukan perkara yang hebat. Amin. Dan menerima berkat yang besar. Menjadi saksi, menjadi terang, ya, menjadi berkat. Jadi Tuhan memanggil Gideon untuk dipakai untuk menyelamatkan bangsanya. Ya. Dan Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Jadi Gideon bisa menjadi pahlawan. Dan Tuhan berkata, engkau adalah pahlawan. Dia pahlawan yang gagah perkasa. Padahal waktu itu Gideon sedang, Tuhan tahu bahwa Gideon juga sedang dalam ketidakberdayaan. Dia sedang mengalami mental yang sedang down atau takut dalam kehidupannya, tetapi Tuhan memanggil dia. Dan Tuhan sudah berkata di dalam kelemahannya, ya, maksudnya pada waktu dia masih lemah, pada waktu dia masih dalam keadaan tidak berdaya, tapi Tuhan sudah berkata kepada dia, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Haleluya. Dan hari ini juga setelah perkataan ini, ya, datang kepada kita dan kita berkata, wah ya Tuhan, amin Tuhan. Tuhan sedang membangun kehidupan kita terlebih dahulu. Tuhan sedang membangun mental kita terlebih dahulu. Ini firman Tuhan bahwa Tuhan itu sudah Tuhan kasih. Berkata, aku bisa mengubah keadaanmu. Walaupun engkau merasa kau tidak berdaya, tapi aku yang bisa mengubahkan. Engkau bisa menjadi seseorang yang hebat dan luar biasa. Karena aku mau menyertai engkau dan aku ada bersama dengan engkau. Haleluya. Jadi kepahlawanan kita bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ya. Kegagahan kita, keberadaan kita bukan karena apa yang ada kita andalkan, harta atau juga semuanya secara dunia, sehingga kita bisa berani menjadi gagah, rasanya karena kekayaan, karena kehebatan. Enggak, saudara Tuhan kasih. Tapi kegagahan keberadaan kita dalam hidup ini atau menghadapi masalah, karena kita percaya bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berkata, hidupku di dalam tangan Tuhan dan Tuhan ada bersama aku. Aku adalah pahlawan di mata Tuhan. Walaupun aku merasakan dan mengetahui aku banyak kekurangan, ada keterbatasanku, ada rasa takut, aku kecil, tidak punya banyak hal, tidak ada andalan, tapi aku punya Tuhan. Aku bersetuju dengan Tuhan. Aku ini pahlawan yang gagah berani. Terjadilah bagiku, aku pasti menjadi pemenang, dan aku dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi jiwa-jiwa dan memenuhi berkat-berkat yang melimpah. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akhiri surat Tuhan kasih. Ya, saya berkata, sekali lagi kita berkata, kita baca. Aku ini pahlawan karena panggilan Tuhan dan penyertaan Tuhan memakai saya dan memproses, membentuk saya menjadi pahlawan atau prajurit Tuhan untuk membawa kemenangan yang besar, yaitu memenuhi jiwa-jiwa dan berkat-berkat yang melimpah. Amin. Terjadilah bagi kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus berkata firman-Mu Tuhan, Engkau kuasa bagi kami terus ya Tuhan, supaya kami tidak melihat kekurangan keterbatasan kami, tapi kami mau selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan. Dan kami boleh mengenal Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang gagah perkasa, Tuhan yang adalah pahlawan kemenangan, yang selalu membawa kemenangan mengalahkan musuh, dan kemenangan itu diberikan kepada kami, dan kami adalah umat pemenang. Mari kita bangkit berdiri surat Tuhan kasih pujian dipersiapkan. Mari saudara yang di rumah dari manapun, supaya engkau menjadi pahlawan bagi Tuhan di dalam segala keberadaan dan keberdayaan dari kelemahanmu atau dosa. Mari datang kepada Tuhan terlebih dahulu untuk menerima keselamatan lahir baru. Terimalah Tuhan Yesus menjadi pahlawan yang akan membela perkara, yang akan menolong kau pada saat yang kau lemah, pada saat yang kau bermasalah. Mari katakan, Tuhan Yesus yang baik, aku sadar Tuhan, aku orang tidak berdaya karena dosa, karena banyak masalah, karena aku tidak mengenal Tuhan. Sekarang Tuhan, aku datang kepada Engkau, aku menerima pribadi Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan juru selamat dari hidupku. Aku percaya menjadi anak Allah. Tuliskan namaku
dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal. Semua dosaku Engkau ampuni, Engkau jadikan aku menjadi orang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus aku bersyukur. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara Tuhan kasih, bagi saudara, apapun masalahmu, datang tetap kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada dunia ini. Jangan bersandar kepada masalah yang sedang kau hadapi. Karena ada Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan pembela. Dia Tuhan yang menolong kita. Dan Tuhan yang pasti akan memberikan kemenangan. Tetapi bagianmu, bagianku ada. Kita harus mau menjadi seorang pejuang. Artinya tetap mau maju mengikut Tuhan. Kita mau tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita mau meninggalkan dosa. Kita mau berjuang mengalahkan segala masalah. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan penyesalan, kebodohan. Tanggalkan semuanya. Tinggalkan itu. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dengan hati yang bersyukur. Tetapi Tuhan tetap berkata, aku menyertai engkau, hai engkau, pahlawan yang gagah berani. Perkataan Tuhan itu selalu kasih.
untuk kita sambut. Haleluya. Engkau berguna, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi kerajaan-Nya, untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Dan untuk engkau dipersiapkan juga, untuk saya dipersiapkan untuk meraih berkat kemenangan, merebut kemenangan. Karena kelimpahan bukit-bukit akan meniskan anggur yang baru, dan berkat-berkat dan akan terjaga rumah Tuhan. Ada sungai-sungai yang mengalir terjurang, ada mata-mata air yang akan timbul, akan muncul. Itu siapa yang membuatnya? Sebab Yesuslah sumber mata air itu. Oh haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tolong kami Bapa, umat-Mu, buat kami mengerti, supaya kami bisa mengalahkan siasat iblis pada akhir zaman, supaya kami boleh tetap maju dan boleh tampil dan berkumpul bersama-sama datang untuk kami terus diperlengkapi untuk setiap kehendak dan rencana Tuhan, sampai Tuhan menggenapkan semua janji-janjinya terjadi bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi refrennya kini yang berkata, kini yang demam berkata, aku kuat. akan sampai kepada maaf dan rencana Tuhan. Sebagaimana Tuhan katakan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah berani dalam nama Yesus. Tidak ada mental mencegah, tidak ada mental pengecut, penakut. Tetapi karena kami terus mau berjuang dengan kepercayaan yang penuh, iman yang berani, karena kami percaya
Karena Tuhan Yesus adalah pahlawan kemenangan kami, komandan kami. Kami hanya mau ikut dalam barisan-barisan Tuhan sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang mau dilatih, yang mau dibentuk. Dan ini kami umat utusan Tuhan. Engkau biarlah kami siap. Engkau perlengkapi dengan kekuatan kuasa Tuhan, dan kami siap untuk menerima supaya jiwa-jiwa dan berkat-berkat. Dan kami bersiap Tuhan Yesus ya Tuhan. Dan kami tetap boleh tampil, dan kami tetap maju, dan kami tetap boleh bergerak. Roh Kudus telah mengendalikan seluruh kehidupan kami, yang memperlengkapi kami, yang selalu mensupport kami, yang selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik dari surga. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk umatmu dan pelan-pelan semuanya Tuhan dimanapun, baik tempat ini Tuhan. Engkau yang memperlengkapi dengan perkataan-perkataan firman-Mu, Engkau meteraikan, Engkau teguhkan di dalam hati, dalam jiwa seluruh kami umat Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Bapa, sehingga kami terus akan bergerak untuk kemajuan, untuk rencana Tuhan, untuk kehendak Tuhan pada zaman akhir ini sampai Engkau datang Maranatha. Haleluya. Dan sebelum Engkau datang, kami berada di dalam akhir zaman ini Tuhan. Engkau menentukan kami untuk memakai kami, sebab Engkau sendiri yang telah memilih kami, bukan oleh karena kegagahan perkataan kami, bukan oleh karena kehebatan kami, bukan oleh karena kesuksesan kami secara dunia, atau juga kekayaan kami. Tetapi kalau Engkau sudah memilih kami seperti Engkau memilih Gideon, dia telah Engkau sertai, dia telah Engkau pakai dan luar biasa untuk mengalahkan semua musuh sampai habis. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga perlengkapi Daud mengalahkan Goliat dengan kuasa kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih bahwa firman-Mu itu bukan segala kata-kata, tapi firman-Mu itu penuh dengan kuasa dan nyata terjadi. Dalam nama Yesus, tidak ada lagi umat Tuhan berkata aku sakit, tidak ada lagi umat Tuhan berkata aku miskin. Dalam nama Yesus Kristus dia semuanya diberkati dan dalam berkata kuat, dan juga diberkati dan menjadi berkat. Haleluya, terjadilah dalam nama Yesus yang berdoa. Semua musuh-musuh ketakutan, kebimbangan, sakit penyakit, kelemahan, keputusasaan, segala kebodohan, segala rintangan dan masalah yang ditaruhkan oleh si iblis, beban-beban dari setan iblis yang melingkupi untuk menyesatkan atau mengacaukan, kami usirkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rancang kau lenyap, habis tuntas dibakar oleh api Tuhan, dan lenyapkan daripada kami. Kami hanya boleh menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, segala berkat kasih dan karunia-karunia Bapa surgawi yang memperlengkapi kami dan pengurapan daripada Tuhan. Kuasa firman Tuhan menjadi pedang untuk kami pakai sebagai senjata perang kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, semua diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita berdoa sebagai penghasil untuk persembahan kita. Dua persembahan dipimpin oleh Ibu Timotius. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, terpujilah nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama. Biarlah Tuhan memberkati seluruh umat-Mu Tuhan, menerangkan Tuhan firman-Mu atas kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja lebih lagi. Di dalam nama Yesus, kami akan memberikan persembahan bagi Engkau. Biarlah Kau memberkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam sekolahnya, dalam Tuhan Yesus, haleluya, perkuliahannya. Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus, memberikan dengan sukacita yang daripada Engkau. Haleluya. Amin.
Mari memberikan persembahan kepada Tuhan.